Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Kita masih di persamaan diferensial parsial ya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mulai masuk di contoh aplikasi persamaan diferensial parsial dalam beberapa kasus-kasus fisis ya, dalam fisika. Nah, kita akan mulai dengan uh, persamaan Laplace ya. Kita mulai dengan persamaan Laplace. Nah, sudah sempat kita singgung di awal-awal kuliah ya tentang persamaan Laplace ini, di mana persamaan Laplace ini memiliki bentuk umum yaitu nabla kuadrat U itu sama dengan 0 ya. Di mana nabla kuadrat ini itu biasa disebut sebagai Laplacian ya. Kemudian U ini di sini adalah fungsi medan skalar ya. Yang biasanya kalau kita menggunakan untuk kasus 3 dimensi, berarti U ini merupakan fungsi dari X, Y, Z ya. Nah, kemudian Laplacian ini juga sudah sempat saya singgung di awal kuliah, di mana nabla kuadrat itu merupakan suku turunan parsial ya, orde 2, di mana nabla kuadrat itu adalah do kuadrat do X kuadrat ditambah do kuadrat do Y kuadrat ditambah do kuadrat do Z kuadrat ya. Ini untuk kasus koordinat kartesian ya. Ada juga nantinya untuk koordinat bola, koordinat silinder ya. Nah, sehingga kita punya bentuk umum dari persamaan Laplace ini adalah nabla kuadrat U ini sama dengan do kuadrat U do X kuadrat ditambah do kuadrat U do Y kuadrat ditambah do kuadrat U do Z kuadrat ini sama dengan 0 ya. Inilah bentuk umum dari persamaan Laplace. Contoh-contoh kasusnya misalkan pada kasus potensial gravitasi, kemudian potensial listrik di elektromagnetik ya, atau di temperatur ya, di termodinamik. Nah, tapi untuk semua ini itu harusnya untuk tanpa sumber ya. Sehingga kalau kita perhatikan di persamaannya, suku di ruas kanan ini itu dia sama dengan 0. Nah, jadi kira-kira ini gambaran umum dari persamaan Laplace. Nah, kita lihat contoh kasusnya ya. Penerapannya misalkan untuk kasus distribusi temperatur. Misalkan kita punya suatu batang satu dimensi ya. Kita mulai dulu dari kasus yang mudah, kasus satu dimensi sebelum kita ke kasus yang dimensinya lebih tinggi. Misalkan kita punya suatu batang sepanjang L. Jadi kita punya batang satu dimensi sepanjang L. Misalkan dia hanya berada di sepanjang sumbu X saja ya. Sepanjang L di mana salah satu ujungnya itu bersuhu 0 derajat Celcius. Bersuhu 0 derajat Celcius. Dan ujung lainnya itu bersuhu 100 derajat Celcius. Jadi kedua ujung dari si batang ini ya, si batang ini itu masing-masing bersuhu 0 derajat Celcius
dan ujung yang lainnya itu 100 derajat Celcius. Hanya di ujungnya saja dijaga suhunya konstan seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana distribusi temperatur pada batang tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita coba gambarkan dia ya, misalkan kita gambarkan dalam koordinat kartesian, berarti dia hanya satu dimensi ya. Kita gambar koordinatnya dulu di sini ya. Dia hanya ada di sumbu X saja ya. Kemudian misalkan batangnya seperti ini ya. Batangnya sepanjang L, kemudian ini kita ambil sumbu X. Nah, dia hanya berada di sepanjang sumbu X saja. Artinya dia hanya batang satu dimensi. Kita anggap di sini titiknya 0, kemudian di sini titik L, berarti panjang batangnya L. Kemudian salah satu ujungnya, misalkan ujung yang kiri, itu kita set dia di sini 0 derajat Celcius. Kemudian di ujung bagian yang lainnya, di titik L, itu 100 derajat Celcius. Yang ditanyakan bagaimana distribusi temperaturnya. Maksudnya bagaimana persamaan untuk temperatur sehingga kita bisa mengetahui berapa temperatur yang ada di titik-titik yang ada di batang tersebut ya. Misalkan di titik ini kita mau tahu berapa temperaturnya atau di titik ini berapa temperaturnya ya. Misalkan di titik sini titik 1/4 L misalkan temperaturnya seperti apa. Nah, ini kita menggunakan persamaan Laplace ya. Jadi yang kita mau tahu berapa fungsi temperatur berapa temperatur T-nya sebagai fungsi dari X. Nah, sehingga kita bisa menyusun persamaan Laplace-nya sekarang. Kita sebut saja, kita tuliskan saja persamaan Laplace-nya 16 kuadrat T itu sama dengan 0 ya. Di mana T ini merupakan fungsi temperatur ya. T ini itu merupakan fungsi temperatur. Karena dia hanya satu dimensi, berarti T ini hanya fungsi dari X saja ya. Fungsi dari X saja. Nah, sehingga karena dia hanya fungsi satu dimensi, artinya ini merupakan sebenarnya hanya persamaan diferensial biasa saja ya. Jadi kita bisa tuliskan persamaannya, kita bongkar Laplaciannya, ini menjadi D kuadrat T dx kuadrat ini sama dengan 0 ya. Nah, artinya ini adalah kasus yang tanpa sumber ya, karena tidak ada sumber panas di luar sistem. Tidak ada panas yang diberikan kepada batang sehingga dapat memberikan perubahan temperatur secara kontinu pada batang tersebut. Jadi kondisi batangnya sejak awal sudah dijaga, salah satu ujungnya 0 derajat dan ujung lainnya 100 derajat Celcius ya. Itu yang dimaksud dengan kondisinya tanpa sumber. Nah, sehingga jika persamaannya seperti ini, dengan mudah ini kita bisa uraikan saja ya dengan menggunakan metode integral langsung seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini kita bisa tuliskan menjadi d dx dari dt dx ini sama dengan 0 ya. Kemudian kedua res kita integralkan ya, kita integralkan misalkan d dx-nya ini kita pindahkan, dx yang kita pindahkan ke ruas kanan ya. Berarti kita punya di sini d dt dx sama dengan 0 dx, ini kita integralkan. Nah, ini akan menjadi dt dx dan ini menjadi satu konstan ya, sebut saja a, misalkan a konstan a ya, karena integral 0 terhadap dx sama dengan konstan. Kemudian ini kita integralkan lagi kedua ruas ya. Kita integralkan lagi kedua ruas dengan dx atau dx-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti kita dapatkan integral dt itu sama dengan integral a dx. Berarti ini sama dengan t, dapatkan ini t sebagai fungsi X, ini sama dengan AX, ditambah dengan konstan. Ya. Nah, seperti ini. Nah, inilah solusi umum untuk persamaan temperaturnya. Di mana A dan B itu adalah konstanta yang bisa kita cari dengan memasukkan syarat batasnya. Ya. Nah, kita punya dua syarat batas di sini ya. Di titik X sama dengan 0, dan di titik X sama dengan R. Jadi syarat batas yang pertama, kita punya temperatur ketika X-nya sama dengan 0, itu sama dengan
0 derajat Celcius. Kemudian syarat batas yang kedua, suhunya ketika X-nya sama dengan L, itu sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, sehingga kita aplikasikan saja solusi umum ini dengan masukkan syarat batasnya. Misalkan kita gunakan syarat batas yang pertama, berarti T ketika X sama dengan 0, itu sama dengan A dikali dengan 0 ditambah dengan B. Nah, ini sama dengan 0. Berarti kita dapatkan bahwa B-nya sama dengan 0. Ya. Jadi konstanta B-nya sama dengan 0. Berarti sekarang solusinya menjadi TX sama dengan AX. Karena B-nya sama dengan 0. Kemudian untuk mengetahui konstanta A, kita masukkan syarat batas yang kedua. Ya. Jadi T ketika X-nya sama dengan L, maka di sini A dikali dengan L. Ini sama dengan 100. Berarti A sama dengan 100 per L. Kita dapatkan konstanta A. Sehingga sekarang kita dapatkan solusi khusus dari suhunya untuk kasus di atas. Tx itu sama dengan A-nya sama dengan 100 per L dikali dengan X. Nah, inilah solusi khusus untuk persamaan diferensial parsial. Nah, dengan persamaan ini kita bisa ketahui berapa temperatur di setiap titik yang ada di sepanjang batang tersebut. Misalkan kita mau tahu berapa suhu di X sama dengan misalkan 2/3 L. Ya. Di titik X sama dengan 2/3 L. Berarti kita masukkan saja. Ya. Berarti T untuk X sama dengan 2/3 L, itu sama dengan 100 per L dikali dengan X-nya 2/3 L dikali dengan 2/3 L. Ini bisa kita coret, berarti sama dengan 200 per 3 derajat, atau ini kira-kira sama dengan 66,67 derajat Celcius. Jadi di titik 2/3 L, di sepanjang batang ini kira-kira di sini ya, kira-kira di titik ini itu 2/3 L, itu di sini suhunya adalah 66,67 derajat Celcius. Jadi kira-kira seperti itu persamaan, salah satu aplikasi dari persamaan Laplace ya, untuk mengetahui distribusi temperatur. Tapi ini kita belum masuk ke persamaan diferensial parsial ya, karena kasusnya hanya satu dimensi, sehingga persamaan diferensial Laplaciannya itu bisa kita reduksi menjadi persamaan diferensial biasa. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang sedikit lebih rumit ya. Misalkan kita meninjau kasus untuk plat tipis 2 dimensi. Jadi kalau yang tadi itu batang 1 dimensi, bagaimana distribusi temperaturnya? Nah, kasus yang kedua kita coba melihat contoh distribusi temperatur pada plat tipis. Pada plat tipis 2 dimensi. Ya. Jadi contohnya misalkan kita punya suatu plat ya, kita langsung ambil contoh, kita gambarkan dulu, misalkan koordinatnya, garis koordinatnya supaya lebih mudah. Misalkan plat ini berada pada bidang XY ya, dia berada pada bidang XY, pada bidang XY. Nah, misalkan kita punya suatu plat ya, suatu plat sebut saja sebentar. Oke. Nah, platnya kira-kira seperti ini. Yang satu dia berimpit di sumbu Y. Kemudian ada yang satu seperti ini ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi kasusnya itu kita punya plat di bidang XY, di mana panjangnya itu menuju tangga. Jadi dia lebar platnya itu kita sebut saja ini titik 0 ya, titik 0. Lebarnya itu L, tapi dia panjangnya itu menuju tak hingga. Jadi panjang platnya itu dia membentang sepanjang sumbu Y menuju tak hingga ya. Jadi dia menuju Y sepanjang menuju tak hingga. Bisa dibayangkan ya platnya seperti apa. Jadi ini plat 2 dimensi, plat tipis 2 dimensi, diletakkan di koordinat Kartesian sumbu XY.
di mana lebarnya itu sepanjang L, kemudian panjangnya itu menuju tak hingga. Ya. Nah, kemudian kondisi-kondisi yang ada pada plat tersebut, untuk sisi yang berada di sumbu X atau berimpit di sumbu X itu dijaga suhunya di sini sama dengan 100 derajat Celcius. Ya. Kemudian sisi yang sebelah kanan bagian ini itu sepanjang sumbu Y dijaga dengan suhu 0 derajat Celcius, yang berimpit dengan sumbu Y juga dengan 0 derajat Celcius, dan juga ujung plat, kita bayangkan plat ini memiliki ujung di titik tak hingga, itu juga dijaga suhunya 0 derajat Celcius. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya, hanya satu sisi saja yang suhunya 100 derajat Celcius, dan di sisi yang lain, di titik yang berimpit dengan sumbu Y, kemudian di sisi sepanjang sumbu Y pada titik X sama dengan L, dan juga sisi di titik tak hingga, ya, di Y tak hingga itu dijaga 0 derajat Celcius. Yang ditanyakan bagaimana distribusi temperatur T sebagai fungsi dari X dan Y pada plat tersebut. Ya. Gimana distribusi temperatur pada plat. Jadi kita mau tahu berapa suhunya, misalkan kita punya di titik ini ya. Di titik ini kita mau suhunya berapa? Di titik X, Y di sini berapa ya? Misalkan di titik 1/2 L, kemudian dianya misalkan 10 ya. Kita mau tahu berapa suhunya ya. Intinya kita dengan menggunakan persamaan Laplace, kita bisa mendapatkan persamaan distribusi temperatur, sehingga kita bisa menghitung berapa temperatur di seluruh titik yang ada di plat tersebut. Ya. Nah, sebagaimana contoh yang sebelumnya, kita bisa rumuskan persamaan temperaturnya dengan 16 kuadrat T itu sama dengan 0. Ya. Ini bentuk umum dari persamaan Laplace. Nah, karena dia kasus 2 dimensi, artinya Laplaciannya juga merupakan turunan parsial orde 2 untuk kasus 2 dimensi. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan Laplace-nya sekarang menjadi 2 kuadrat T do X kuadrat ditambah 2 kuadrat T do Y kuadrat itu sama dengan 0. Ya. Nah, jadi solusi T ini yang akan kita cari berapa persamaan untuk distribusi temperaturnya. Nah, metode apa yang kita gunakan?